Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga teman-teman mahasiswa Universitas Amikom Purwokerto pada prodi Informatika semoga sehat selalu dan diberi kemudahan dan lindungan dari Allah, dan segala apa yang menjadi urusan kalian semuanya diberi kemudahan. Dalam perkuliahan daring kali ini, mata kuliah Pendidikan Agama Islam, kita akan membahas tentang integrasi iman, Islam, dan ihsan, atau hubungannya iman, Islam, dan ihsan. Tujuannya, yang pertama, mahasiswa memahami tentang Islam atau iman, dan iman kemudian ihsan. Konsep keimanan dalam Islam, menurut bahasa iman berarti percaya, yaitu berasal dari kata amina, yu'minu, amanan. Menurut Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 65, iman kepada Allah artinya mencintai Allah melebihi segala sesuatu apapun yang ada di dunia ini. Amat sangat mencintainya, jadinya tidak ada lain hal manapun selain Allah. Dalam hadis yang diriwayatkan Ibnu Majah atau Broni, iman didefinisikan sebagai keyakinan dalam hati, diikrarkan dengan lisan, dan diwujudkan dengan amal perbuatan, atau sering disebut al-imanu tasdiqu bil qalbi wa iqraru bil lisani wa amalu bil arkan. Jadi iman itu tidak serta-merta di lisan, tapi diwujudkan di dalam perbuatan. Jadi ada 3, mulut, hati, mulut, lisan, perbuatan, lisan, perbuatan. Senantiasa menyebut nama Allah, bergetar hatinya tatkala mendengar sebutan nama Allah, rela berkorban untuknya, senantiasa ingin mendapatkan pujiannya. Ciri-ciri orang yang beriman menurut Abu Al-Maududi. 1. Menjauhkan diri dari pandangan yang sempit dan picik. 2. Mempunyai kepercayaan terhadap diri sendiri dan tahu harga diri. 3. Mempunyai sifat rendah hati dan hikmat. 4. Senantiasa jujur dan adil. Kemudian tidak bersifat murung atau putus asa dalam menghadapi setiap persoalan dan situasi. Mempunyai pendirian yang teguh, kesabaran, ketabahan, dan optimisme. Mempunyai sifat kesatria, semangat dan berani, tidak gentar menghadapi resiko, bahkan tidak takut terhadap maut. Kemudian yang terakhir, mempunyai sikap hidup damai dan ridho, patuh, taat, dan disiplin menjalankan peraturan Allah. Itu ciri-ciri orang yang beriman. Tanda-tanda orang yang beriman, jika disebut nama Allah, bergetar hatinya dan berusaha agar ilmu Allah itu tidak lepas dari saraf memorinya. Jika bacaan Al-Quran, hatinya bergejolak untuk segera melaksanakannya, sesuatu dengan yang lain. Jadi yang dimaksud di sini, yang membahas tentang itu dalam surat Al-Anfal, senantiasa tawakal, yaitu bekerja keras berdasarkan ilmu Allah yang diiringi dengan doa dan menyerahkan diri pada Allah. Ini dalam surat Al-Imran ayat 120, Al-Maidah, terus At-Taubah, Ibrahim, Mujadalah, Tahabun, tertib, dan melaksanakan salat selalu menjaga pelaksananya. Dan ini ada surat Al-Anfal, Mukminun. Terus kemudian menghindari perkataan-perkataan atau perbuatan yang tidak bermanfaat dan penjaga kehormatan. Ini dalam surat Al-Mu'minun ayat 3, memelihara amanat yang menepati janji. Al-Mu'minun ayat ke-6, berjihad di jalan Allah dan suka menolong. Al-Anfal ayat 74, tidak meninggalkan pertemuan sebelum minta izin. Jadi kalau orang mau keluar dalam sebuah forum, itu ciri-ciri orang beriman, salah satunya ya izin kepada yang bertanggung jawab di forum itu. Kemudian dalil tentang iman dalam surat Al-Baqarah 163, Bismillahirrahmanirrahim, wa ilahukum illahu wahid la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Dan Tuhan itu Tuhan yang Maha Esa, tidak ada Tuhan selain Dia, yang Maha Pemurah dan Maha Penyayang.
Rasulullah SAW bersabda ditunjukkan kepada ahlul imam yang tidak lain berarti bahwa sesungguhnya kalian akan melihat kalian sebagaimana kalian melihara bulan purnama itu, kalian tidak berdesak-desakan dalam memandangnya. Jadi orang yang beriman itu dalam memandang keimanan itu tidak dicontohkan tadi, tidak semerta-merta orang berdesak-desakan, tidak. Karena dari manapun, dari segala penjuru, orang yang beriman itu sangat luas untuk bisa mempelajarinya. Hikmah beriman kepada Allah menambah keyakinan, menambah ketaatan, menenteramkan hati, dapat menyelamatkan hidup manusia dari dunia dan akhirat, kemudian mendatangkan keuntungan dan kebahagiaan hidup. Proses terbentuknya iman meliputi 3 tahap ikhtihar. Yang pertama adalah ikhtiar, yaitu tahap penyiapan benih keimanan anak dilakukan dengan hubungan suami istri yang islami, mengkonsumsi makanan minuman yang halal, berpandangan dan bersikap hidup yang islami. Itu proses terbentuknya yang langkah paling awal. Terus kemudian yang kedua, pengenalan pada ajaran Islam, yaitu melalui pendidikan, keluarga, lingkungan, mulai tingkat verbal, pemahaman sampai amalan yang dilakukan di sini mungkin dalam pendidikan akhlak dan Al-Quran. Tahap yang ketiga, tahap pembiasan, yaitu pembiasan untuk melaksanakan apa yang diperintahkan Allah dan menjauhi larangannya dengan penuh kesadaran. Jadi yang pertama kalau digambarkan tadi dalam ruang lingkup orang tuanya yang akan menciptakan seorang anak, dari awal sudah makanan yang dikonsumsi itu baik pada istrinya, terus kemudian nanti proses mencari makanannya juga halal. Kalau sudah lahir, beri yang namanya pendidikan yang sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Kalau sudah dewasa, supaya dia sadar tentang apa yang menjadi tanggung jawabnya terhadap Tuhannya. Terus kemudian korelasi iman dan takwa. Korelasi antara keimanan dan ketakwaan adalah sangat erat. Takwa merupakan bukti dari orang yang memiliki kesempurnaan iman. Sementara iman merupakan dasar dan semangat melandasi ketakwaan. Jadi takwa itu menjalankan perintah dan menjauhi larangannya dalam bentuk apa? Ya, yang pertama adalah menjadi orang yang beriman. Itu ya iman kepada Allah. Apa yang menjadi perintah Allah, apa yang menjadi aturan. Terus kemudian contoh lagi orang yang bertakwa. Di situ kaitannya dengan orang yang beriman. Iman yang kedua ada contohkan, ada iman kepada Rasul, iman kepada kitab, iman kepada hari akhir, qadar dan qadar lain sebagainya. Harapannya bahwa orang yang bertakwa itu sadar ketika orang yang bertakwa bahwa ada yang namanya takdir yang dapat dirubah dan tidak dirubah. Menyadari tentang itu. Mana batasan yang bisa dirubah, mana yang tidak. Terus kemudian suatu saat ada hari akhir, ada pembalasan. Kita harus menyadari itu harapan-harapannya. Kenapa orang yang bertakwa dia akan selalu menjadi patokan adalah iman. Itu harapannya seperti itu. Jadi orang yang sudah menjalankan kehidupannya sesuai dengan iman, rukun iman, dia dikatakan sebagai orang yang bertakwa. Terus yang kedua, pengertian takwa adalah menjauhkan diri dari segala yang dilarang Allah, haram, ridho menerima dan ikhlas dengan hukum-hukum dan ketentuan Allah, atau diartikan melaksanakan perintah Allah dan menjauhi segala larangannya serta pasrah terhadap ketentuan yang sesuai petunjuk Allah. Implementasi iman dan takwa dalam kehidupan. 1. Melenyapkan kepercayaan pada kekuasaan benda supaya tidak menyembah berhala. 2. Bahwa di situ kenapa dikatakan kekuasaan benda? Supaya percaya bahwa Tuhan itu Maha Esa, sifatnya tidak terlihat, bukan terbentuk atas dasar benda. Kedua, menanamkan sikap self-help dalam kehidupan. Jadi pribadi yang selalu membantu. Baik sesama dengan atau siapapun dia selalu membantu. Kemudian yang ketiga, memberikan ketenteraman jiwa. Jadi orang yang beriman dan bertakwa pasti dalam hatinya itu tentram. Keempat, memberikan kehidupan yang baik. 5. Melahirkan sikap dan konsekuen tanggung jawab. 6. Melahirkan
keberuntungan. Keberuntungan ini yang datangnya tidak lain dari Allah. 7. Mencegah suatu penyakit, entah itu penyakit sifatnya fisik atau sifatnya rohani. Contoh fisik, dengan adanya kita diperintahkan selalu berwudu, itu tidak lain mencegah perbuatan penyakit atau suatu penyakit karena kita selalu menjaga kebersihan. Sekarang munculnya virus corona ya, cuci tangan, itu sudah diajarkan oleh Islam itu sendiri sejak dulu. Terus penyakit hati, ketika orang kita selalu melakukan ibadah, itu resiko sekali terkena yang namanya penyakit galau. Karena hatinya selalu dekatkan untuk Tuhan, untuk Allah. Ketika ada sebuah permasalahannya tidak lain dikembalikan karena memang itu sudah menjadi takdir yang diberikan oleh Allah supaya kita sabar. Tanda-tanda orang yang bertakwa itu yang pertama beriman kepada Allah dengan yang gaib, kemudian sholat, zakat, puasa, infak di saat lapang, di saat sempit. Alladzina yunfikuna fisyarri wad-dharra. Infak, terus kemudian memaafkan ketika pada saat ya kondisi lapang atau mungkin lagi pas ada dan tidak ada, memaafkan dan sebagainya sangat mudah. Menambahkan menahan amarah dan memaafkan orang lain, takut pada Allah, menepati janji, berlaku lurus pada musuh ketika mereka pun melakukan hal yang sama. Pengertian Islam. Islam berasal dari kata aslama, yaslamu, dan aslimu berarti menyerahkan diri, pasrah, tunduk, dan patuh. Berasal dari kata aslimu atau aslamu yang berarti damai, kedamaian. Berasal dari kata asalmu, dana salamatu yang berarti bersih dan selamat dari kecacatan lahir dan batin. Nabi Muhammad SAW bersabda, Islam itu ialah engkau menyembah Allah, menghambakan dirinya kepadanya, dia diri sendiri saja, tiada engkau mempersekutukan dia dengan suatu lain, engkau dirikan sembahyang, engkau mengeluarkan zakat, di fardu engkau berpuasa di bulan Ramadan, dan engkau tunaikan ibadah haji jika engkau sanggup pergi ke Baitullah. Ajaran Islam memang harus diyakini kebenarannya. Allah telah menjamin kebenarannya tersebut sebagaimana firman-Nya, sesungguhnya agama yang diridhai oleh Allah adalah Islam. Inna dinna indallahi al-Islam. Arti lain Islam. Islam adalah agama yang didasarkan pada wahyu yang berasal dari Allah. Islam adalah agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Islam adalah agama yang bukan hanya dibawa oleh Nabi Muhammad, melainkan agama yang dibawa oleh Nabi sebelumnya. Namun agama dibawa Nabi Muhammad SAW jauh lebih sempurna dibandingkan dengan agama yang dibawa oleh Nabi sebelumnya. Islam adalah agama yang ditunjukkan hanya untuk kelompok masyarakat pada zaman tertentu, melainkan agama diperuntukkan bagi seluruh kelompok masyarakat di setiap zaman. 5. Islam adalah agama ajaran-ajarannya yang mencakup seluruh aspek kehidupan manusia. 6. Islam adalah agama yang didasarkan pada 5 pilar utama, yaitu mengucapkan 2 kalimat syahadat, mendirikan salat, menunaikan zakat, berpuasa di bulan Ramadan, dan melaksanakan ibadah haji bagi yang mampu. Itu Islam. Pengertian ihsan. Ihsan artinya berbuat baik. Ihsan adalah berbakti dan mengabdikan diri kepada Allah dengan dilandasi kesadaran dan keikhlasan. Ihsan ada 4 macam, yaitu ihsan terhadap Allah, yakni menjalankan segala perintahnya dan menjauhi larangannya. Kedua, ihsan terhadap diri sendiri, yakni mengerjakan segala sesuatu yang mendatangkan kebaikan bagi diri sendiri dan menghindari semua perbuatan yang mendatangkan kecelakaan atau kerugian kepada diri sendiri. Ihsan terhadap sesama manusia, yakni berbuat baik kepada saudara, tetangga, kerabat maupun seagama. Ihsan terhadap makhluk lain,
alam lingkungan, yakni berbuat baik, memelihara alam lingkungan agar tetap lestari dan tidak punah. Kemudian hubungan iman, Islam, dan ihsan. Hubungan iman, Islam, dan ihsan sebagaimana segitiga sama sisi. Hubungan antara sisi yang satu dengan sisi yang lainnya sangat erat. Jadi orang yang bertakwa ibaratkan segitiga sama sisi, yang sisi-sisinya adalah iman, Islam, dan ihsan. Segitiga tersebutlah yang akan berbentuk jika ketiga sisanya tidak saling mengait. Iman itu berbentuk jiwa dan watak manusia menjadi kuat dan positif yang diwujudkan dalam bentuk perbuatan dan tingkah laku. Akhlak manusia sehari-hari adalah didasari, diwarnai oleh apa yang dipercayainya. Kalau kepercayaannya benar dan baik pula perbuatannya, dan begitu pula sebaliknya. Dalam Al-Quran, iman itu selalu dikaitkan dengan amal perbuatan, baik sebagai syarat bahwa iman yang disempurnakan dengan amal yang baik berupa pelaksanaan rukun-rukun Islam dan menyebabkan manusia hidup berbahagia di dunia dan akhirat. Di samping adanya hubungan antara iman, Islam, dan ihsan, juga dapat perbedaan antara ketiganya sekaligus merupakan ciri masing-masing iman. Masing-masing iman lebih menekankan pada segi keyakinan di dalam hati, Islam merupakan sikap untuk berbuat atau beramal, sedangkan ihsan merupakan pernyataan dalam bentuk tindakan yang nyata. Ihsan merupakan ukuran tipis tebalnya iman dan Islam seseorang. Kemudian, mengintegrasikan iman, Islam, dan ihsan dalam pembentuk ihsan kamil. Menurut Ibnu Arabi ada dua tingkatan manusia dalam mengimani Tuhan. Yang pertama tingkat insan kamil. Mereka mengimani Tuhan dengan cara menyaksikan. Artinya mereka menyaksikan Tuhan, mereka menyembah Tuhan, disaksikannya. Kedua, manusia beragama dan umumnya. Mereka mengimani Tuhan dengan cara mendefinisikan. Artinya mereka tidak menyaksikan Tuhan, tetapi mereka mendefinisikan Tuhan. Mereka mendefinisikan Tuhan berdasarkan sifat-sifat dan nama-nama Tuhan. Itu berdasarkan Asmaul Husna. Jadi bisa dikatakan yang namanya ihsan itu seseorang menampakkan seakan-akan jadi kayak orang beribadah. Tidak ada orang lain yang melihat, pikirannya orang yang beribadah tersebut ya seakan Allah melihatnya. Itu namanya ihsan. Abdul Karim Al-Jili membagi insan kamil atas 3 tingkatan. Yang pertama adalah tingkat pemula, yaitu al-bidayah. Pada tingkat ini, insan kamil mulai dapat merealisasikan asma dan sifat-sifat ilahi pada dirinya. 2. Tingkat menengah, at-tawasud. Pada tingkat ini, insan kamil sebagai orbit kehalusan sifat kemanusiaan yang terkait dengan realitas kasih Tuhan. Pengetahuan yang dimiliki oleh insan kamil pada tingkat ini telah mengikat dari pengetahuan biasa karena sebagian dari hal-hal yang gaib telah dibukakan Tuhan kepadanya. 3. Tingkat terakhir yaitu al-hitam. Pada tingkat ini, insan kamil telah dapat merealisasikan citra Tuhan secara utuh, walaupun telah dapat mengetahui rincian dari rahasia penciptaan takdir. Karakteristik insan kamil. Insan kamil bukanlah manusia pada umumnya. Menurut Ibnu Arabi menyebutkan adanya 2 jenis manusia, yaitu insan kamil dan monster bertubuh manusia. Maksudnya, jika tidak menjadi insan kamil, maka manusia akan menjadi monster bertubuh manusia. Untuk itu, kita perlu mengenali tempat unsur mencapai derajat insan kamil. Yang pertama adalah jasad, kemudian ada hati nurani, ada roh dan syir atau rasa. Lanjut, untuk mencapai derajat insan kamil, kita harus dapat menundukkan nafsu dan syahwat hingga mencapai tangga nafsu mutamainah. Hal ini dapat dilihat pada kisah Al-Fajr
Ayat ke-27 sampai 30 yang artinya jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang puas lagi diridhoinya. Maka masukilah ke dalam zaman hamba-hambaku, masuklah ke dalam surgaku. Ayat di atas dengan jelas menegaskan bahwa nafsu muthainah merupakan titik berangkat untuk kembali kepada Tuhan. Akan tetapi dengan modal nafsu, muthainah pun masih perintah oleh Allah untuk menaiki tangga nafsunya di atasnya. Menurut Imam Ghazali ada 7 macam nafsu sebagai proses taraki atau menaik. Yang pertama nafsu amarah, kemudian nafsu lawamah, muhimah, mutainah, radiyah, mardiyah, dan kamilah. Metode mencapai insan kamil yang pertama adalah memulai dengan sholat. Jika Tuhan yang akan disembah itu sudah dapat dihadirkan dalam hati, sehingga menyembah Tuhan benar-benar Tuhan. Yang kedua, berniat sholat karena Allah. Jangan berniat dengan yang lain. 3, selalu menjalankan sholat dan keadaan hatinya hanya mengingat Allah. Ketika dalam sholat, dia selalu mengingat hanya Allah saja. 4, sholat yang telah didirikannya itu dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Lanjut, kaum sufi memberikan tips untuk dapat menaiki tangga demi tangga. Maka seseorang yang berkehendak mencapai martabat insan kamil diharuskan melakukan riyadah atau berlatih terus-menerus untuk menampaki makom demi makom yang biasa ditempuh oleh bangsa sufi dalam perjalanannya menuju Tuhan. Makom-makom yang dimaksud merupakan karakter-karakter inti yang memiliki 6 unsur. Yang pertama, taubat, wara, zuhud, fakir, sabar, dan tawakal. Terima kasih. Jadi dapat disimpulkan bahwa iman itu adalah sesuatu perbuatan yang tertanam di dalam hati, kemudian diucapkan dengan lisan dan dilakukan dengan perbuatan. Islamnya itu sebagai aturan agama, aturan dalam agamanya atau sistemnya. Kemudian ketika yang namanya ihsan adalah sesuatu keyakinan yang dibentuk oleh seseorang yang seakan-akan Tuhannya melihat, meskipun tidak ada maksudnya tidak berwujud fisik. Jadi harapannya ketika yang namanya imannya sudah baik, nanti akan menjalankan Islam dengan tepat dan muncul dalam diri kita seakan-akan kita diawasi oleh Allah, otomatis akan muncul perbuatan yang takwa. Takwa itu akan selalu melakukan perbuatan-perbuatan baik sesama manusia, sesama makhluk hidup dan lainnya. Nanti akan berubah menjadi manusia itu dikatakan sebagai insan kamil, yaitu manusia yang mampu berbuat baik terhadap sesama dan mengetahui kebaikan dan keburukan dalam dirinya. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga dapat bermanfaat. Apabila banyak tutur kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang besar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.